Kita lanjutkan dialog, saya ingin ke Prof. Burhan. Prof, tadi Mas Hanta sempat mengatakan bahwa sebenarnya sosok dari cawapres ini juga memiliki elektabilitas ataupun peran yang luar biasa penting gitu. Artinya kalau menurut Prof. Burhan sendiri, seberapa signifikannya daya tarik dari pasangan capres ini yaitu cawapres? Ya sebenarnya faktor Jokowi ya, karena Mas Gibran tidak merepresentasikan dirinya per se, tetapi merepresentasikan Presiden Jokowi. Dan betul, kalau kita lihat data tren, elektabilitas Pak Prabowo yang awalnya berimpitan dengan Ganjar Pranowo selama 1,5 tahun, itu mulai terjadi divergen, terutama sejak pendaftaran Prabowo Gibran di KPU. Jadi awal November sudah mulai berbeda jalan. Pendukung Pak Jokowi migrasi besar-besaran dari pendukung Ganjar ke Pak Prabowo. Dan puncaknya memang akhir Januari awal Februari, di mana basis pendukung Pak Jokowi di 2019 itu jauh lebih banyak yang memilih Pak Prabowo Gibran ketimbang Mas Ganjar. Nah, saat yang sama mereka yang puas terhadap kinerja Presiden Jokowi itu juga lebih banyak yang memilih Pak Prabowo ketimbang Mas Ganjar. Nah, pertanyaannya kenapa? Salah satunya memang seperti saya sebut, Sira, darah lebih kental daripada air. Jadi meskipun ada banyak kesamaan antara Pak Jokowi dengan Mas Ganjar dari sisi karakteristik, tetapi ternyata hubungan antara Pak Jokowi dengan Mas Gibran itu membuat basis Pak Jokowi lebih percaya hubungan darah ketimbang kesamaan partai atau kesamaan wilayah. Apalagi Mas Ganjar ini kan meskipun punya karakteristik yang mirip dengan Pak Jokowi, tetapi elektabilitasnya menjulang 2022 sampai awal 2023 itu karena co-branding kalau istilah komunikasi politik. Jadi co-branding adalah tidak memiliki branding secara khusus. Brandingnya itu tanda kutip menumpang kepada Jokowi. Dan ketika branding itu dicabut oleh si pemiliknya melalui restu Pak Jokowi untuk memberikan jalan buat Mas Gibran menjadi cawapres Pak Prabowo, itu elektabilitas Mas Ganjar kemudian terpukul. Jadi itu menjelaskan mengapa elektabilitas Pak Prabowo terus meningkat dan kemudian diikuti dengan penurunan elektabilitas Mas Ganjar. Iya, Mas Hanta, betulkah Anda juga sepakat darah lebih kental daripada air, Mas? Masih ada 5,6% lagi yang belum menentukan ya? Iya, Sarah dan Maria, saya kira ini ya, saya sepakat bahwa kalau kita bedah lagi, dari data survei ada dua indikator kuat untuk membaca sana potretnya, yaitu pemilih yang puas dan tidak puas pada Pak Jokowi. Yang mengapresiasi positif, kinerja yang dianggap positif artinya puas pada kinerja Presiden Jokowi, itu sejak 4 bulan terakhir itu bergeser. Yang tadinya lebih banyak ke Ganjar, bergeser ke Prabowo. Sementara ke Anies tidak berpengaruh, dia tidak berpengaruh variabel ini. Nah, sebaliknya yang tidak puas itu cenderung ke Anies. Itu melihat pola pergeseran. Yang kedua, dilihat juga dari pergeseran pemilih 2019 yang lalu. Potretnya begini, pemilih Prabowo itu tadinya memang bergeser ke Anies sebagian, tapi sekarang stabil di Prabowo Subianto. Sementara pemilih Jokowi itu bergeser. Dia pemilih Jokowi tidak ke Anies gitu dapat dari basisnya Jokowi 2019 yang lalu. Tapi dia terus bergeser, bermigrasi, eksodus migrasinya besar-besaran dari Ganjar berpindah ke Prabowo. Itu ditambah yang kedua, itu ditopang juga dengan wilayah provinsinya. Itu tergambarkan di Jawa Timur dari data terakhir itu di atas 55 sampai 60%. Di Jawa Tengah itu ada potensi menang, masih cukup kompetitif dengan Ganjar, paslon 2. Di Jawa Barat dia bisa bertahan. Jadi 3 provinsi kantong suara utama inilah menjadi faktor utama kalau misalnya Prabowo Gibran bisa menang dalam 1 putaran, disumbang oleh 3 provinsi besar ini, di mana populasinya sudah mendapatkan 47%. Jadi pertarungannya ini ada paslon Prabowo Gibran, tapi juga ada pengaruh Jokowi efek tidak bisa dihindari. Anies misalnya, dia tidak hanya berhadapan dengan Prabowo, tapi juga berhadapan dengan Jokowi. Kita dapat poinnya itu ya. Baik, terima kasih Mas Hanta dan juga Prof. Terima kasih banyak sekali waktu kita singkat. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya, dan yang menentukan nanti tentunya 14 Februari di TPS bagaimana nih suara para pemilih kita ya. Baiklah pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu, saat lagi kami akan kembali untuk Anda.